Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hanifah Sofiati dari Prodi Manajemen dan Penilaian Properti Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Aset. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktikum Sistem Informasi Manajemen Aset yang diampu oleh Ibu Ardanti. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung masuk saja pada bagian materi pertama, yaitu tentang apa itu siklus pengelolaan aset. Berikut ini merupakan siklus pengelolaan aset yang terdiri dari 12 proses. Proses yang pertama yaitu perencanaan. Apa itu proses perencanaan? Proses perencanaan kebutuhan aset adalah kegiatan mendefinisikan apa saja yang dibutuhkan dalam pengambilan tindakan spesifik pengadaan aset baru. Lalu yang kedua ada proses penganggaran, yaitu merupakan perencanaan menyangkut pendanaan aset. Proses yang ketiga yaitu proses pengadaan, yaitu serangkaian kegiatan untuk mendapatkan aset baik oleh pihak internal maupun oleh pihak luar yang ditunjuk sebagai penyedia aset bersangkutan. Selanjutnya proses keempat yaitu proses penggunaan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang atau aset dalam mengelola dan menata usahakan aset sesuai dengan tupoksi. Yang kelima ada proses pemanfaatan. Pemanfaatan aset dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan aset. Nah, contoh pemanfaatan BMD dan BMN sendiri adalah yaitu sewa, pinjam pakai, bangun guna serah atau bangun serah guna, lalu ada kerjasama pemanfaatan, dan yang terakhir ada KSPI atau kerjasama penyediaan infrastruktur. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses keenam, yaitu proses penilaian. Proses penilaian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas nilai dari aset yang dimiliki. Proses selanjutnya atau proses ketujuh yaitu proses pengamanan. Pengamanan adalah tindakan pengendalian dalam pengurusan aset dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Lalu, proses yang kedelapan adalah pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna. Proses selanjutnya adalah penatausahaan yang terdiri dari 3 kegiatan penting yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Selanjutnya adalah proses pemindahtanganan. Proses pemindahtanganan bisa melalui beberapa cara, contohnya penjualan, hibah, dan penyertaan. Proses selanjutnya yaitu pemusnahan. Proses pemusnahan bisa dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan ke laut, atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Proses terakhir yaitu penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Berikutnya kita akan membahas tentang peran sistem informasi manajemen aset. Yang pertama yaitu menyajikan informasi aset seperti kondisi, status, spesifikasi, tanggal perolehan, harga pembelian, nilai yang disusutkan, lokasi aset, hingga transaksi secara komprehensif dengan informasi yang valid. Lalu peran yang kedua ada mampu membantu proses inventarisasi dan pengendalian aset seperti pengusulan pengadaan, pemeliharaan aset, pembuatan kartu inventaris barang, mutasi atau transfer aset, penyusutan, dan penghapusan. Lalu yang ketiga ada membantu aktivitas monitoring dan pengawasan. Yang keempat, mendukung pengembangan perencanaan strategis bagi manajemen dengan menyajikan laporan-laporan untuk pengambilan keputusan.
Dan peran yang terakhir yaitu akuntabilitas untuk good governance. Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen aset. Nah, kira-kira manfaat sistem informasi manajemen aset berbasis teknologi itu apa sih? Yang pertama yaitu berpartisipasi aktif dalam revolusi informasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas sistem informasi. Yang ketiga, memperbaiki proses pembuatan keputusan. Yang keempat, ada meningkatkan produktivitas. Dan yang kelima, membuka banyak peluang. Perkembangan alat berkembang sesuai dengan meningkatnya kapasitas dan volume masalah yang harus diselesaikan dengan alat tersebut. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen aset juga harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Benefit yang ditawarkan dari sistem informasi manajemen aset berbasis teknologi informasi adalah kecepatan, keakuratan, operasi otomatis, kapasitas pengingat, kemampuan mengikuti perintah, dan daya tahan dalam memproses. Menurut saya, di Indonesia sendiri, sistem informasi manajemen asetnya sudah termasuk lumayan bagus. Walaupun belum bisa dikatakan sangat bagus, tetapi setidaknya sudah banyak instansi seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, bahkan universitas-universitas di Indonesia yang sudah memanfaatkan sistem informasi manajemen aset untuk membantu mengelola aset yang mereka punya. Berikut ini merupakan contoh sistem informasi manajemen aset yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada Aset Jakarta milik pemerintah DKI Jakarta. Yang kedua ada Simaset milik pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga ada Simaset milik pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Yang keempat ada Sipades atau Sistem Pengelolaan Aset Desa. Dan di tingkat universitas ada Sistem Informasi Aset FEB UI. Dan yang terakhir yaitu Simaset milik Universitas Diponegoro. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengoperasikan sistem informasi manajemen aset yang sudah dibuat oleh kelompok saya. Yang pertama, kita harus masuk ke menu login terlebih dahulu. Untuk bisa menginput barang di sini, maka kita harus login terlebih dahulu. Kita harus masukkan username dan password seperti ini. Lalu klik tombol login. Ketika berhasil, maka akan ada tulisan notifikasi seperti ini. Selamat datang di Simadep, Anda berhasil login. Lalu kita klik OK. Nah, kita akan langsung diarahkan ke beranda Sistem Informasi Manajemen Aset DIB ini. Pada bagian kiri atas terdapat beberapa menu, yaitu ada data barang, kategori barang, data ruangan, data kondisi, laporan, serta tombol exit. Mari kita buka persatu. Yang pertama yaitu data barang. Nah, form barang ini berguna untuk memasukkan aset yang akan kita input. Ketika akan memasukkan aset yang kita input, kita butuh data-data seperti ID barang, kategori, nama barang, merek, jumlah aset, nilai per aset, ruangan, kondisi, asal perolehan, dan tahun perolehan. Pada bagian sini ada kotak untuk meletakkan gambar aset yang dimaksud. Lalu pada bagian bawah ada beberapa tombol seperti tombol geser ke kiri, tombol simpan, tombol update, tombol hapus, dan tombol geser ke kanan. Untuk tombol hapus sendiri, ketika kita mengklik tombol hapus, maka akan ada muncul peringatan seperti ini untuk meyakinkan apakah kita memang akan menghapus barang tersebut atau tidak. Jika tidak, maka kita klik no. Selanjutnya, di sini ada tombol referensi. Ketika kita klik, maka akan muncul klasifikasi inventaris seperti ini. Referensi kode barang ini berguna untuk ketika kita akan mengisi ID barang.
Lalu pada bagian kotak kanan ini ada bagian untuk mencari nama barang. Misal kita akan mencari lemari, maka kita tinggal ketik saja lemari. Nah, maka akan muncul data-data yang sudah diinput seperti ini. Ketika kita klik, nah, maka pada bagian kiri, pada bagian form barang ini juga akan berubah menyesuaikan sesuai dengan barang yang kita klik di bagian cari nama barang ini. Nah, seperti ini. Contoh lagi, misalnya printer. Nah, maka di sini akan berubah. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menginput barang baru pada sistem informasi ini. Nah, kita akan menginput telepon ya teman-teman. Jadi, untuk ID barang kita menyesuaikan di sini. Telepon adalah alat kantor elektronik, lalu kita pilih yang telepon. Berarti penomornya adalah 040103. 040103 karena di sini sudah ada telepon, maka urutan barangnya adalah urutan kedua, 02, kemudian tahun perolehannya tahun 2022. Untuk kategori barang sendiri, kita bisa memilih ada barang elektronik, barang furniture, komputer, dan multimedia. Kita klik barang elektronik, lalu nama barangnya adalah telepon, mereknya Panasonic, untuk jumlah asetnya 1, nilai per aset kita asumsikan 300.000. Untuk ruangan kita bisa memilih. Di sini ada pilihan ruang keuangan, ruang akademik back office, ruang bagian umum, ruang operator lab, dan ruang administrasi perpus. Kita klik yang bagian ruang keuangan. Lalu di sini kondisi juga ada 3 kategori, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Lalu kita pilih yang baik. Untuk asal perolehannya yaitu pembelian. Tahun perolehannya 2022. Nah, kita masukkan fotonya, kita pilih add, kita pilih dari folder kita. Nah, untuk memasukkan foto ini formatnya harus JPG. Selain JPG, dia tidak akan terdeteksi. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, dia tidak mau muncul. Tapi ketika kita masukkan yang formatnya JPG, seperti ini. Oke, nah dia akan muncul gambarnya. Ketika sudah selesai, maka kita klik simpan. Oke, kita cari di sini apakah sudah masuk atau belum. Nah, ternyata sudah. Oke, selanjutnya kita keluar dari form barang ya. Kita ke beranda lagi, X. Nah, ini ada kategori barang. Kategori barang ini berfungsi untuk ketika kita akan menambahkan kategori. Karena di sini tadi kategorinya baru 4, kita bisa tambahkan baru di sini. Nanti pada bagian data barang yang kategori ini, ketika kita menambahkan, maka dia di sini juga akan bertambah. Begitu pula dengan data ruangan, ini juga untuk menambahkan nama ruangan ya. Saat ini baru ada 5, kita bisa tambah di sini. Lalu untuk data kondisi juga fungsinya sama seperti data ruangan dan kategori barang untuk menambahkan data kondisi. Nah, di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian laporan. Nah, laporan ini tuh berisi tentang daftar aset yang sudah kita input. Ya, teman-teman. Ada ID barang, ada gambar, ada kategori, ada nama barang, merek, jumlah, nilai per aset, ruang, dan sebagainya. Lalu pada bagian bawah sini ada jumlah total harga dari keseluruhan aset. Di sini ada tempat untuk tanda tangan penanggung jawab, ini untuk nama, dan di sini untuk tanda tangan. Lalu ada pilihan cetak PDF dan cetak Excel. Kita coba. Nah, maka akan muncul seperti ini dalam bentuk PDF. Ini, lalu kita coba cetak yang Excel. Oke.
maka akan muncul data aset tadi dalam bentuk Excel seperti ini. Jadi pilihannya ada dua, yaitu cetak PDF dan cetak dalam bentuk Excel. Jika sudah, kita klik X, lalu kita exit. Nah, kita diarahkan lagi ke menu login. Untuk kendala yang saya hadapi ketika membuat sistem informasi manajemen aset ini, yang pertama yaitu saya sendiri belum pernah membuat hal ini sebelumnya, jadi masih bingung. Yang kedua, saya belum pernah melihat sistem informasi manajemen aset yang sebenarnya itu seperti apa, jadi saya sempat kebingungan untuk bagaimana cara membuat sistem informasi manajemen aset yang user friendly. Selanjutnya, ketika ada salah satu bagian yang pengkodeannya salah diakses, itu akan berpengaruh ke semuanya. Kadang ketika satu bagian error, maka mengakibatkan aplikasi tersebut tidak bisa dijalankan gitu. Untuk saran dan pengembangan aplikasinya, saya berharap bisa menambahkan daftar riwayat hapus barang, lalu merapikan format laporan Excel karena masih berantakan, dan menambahkan gambar di dalamnya. Lalu menambahkan laporan selain laporan rekap barang karena saat ini baru hanya ada satu laporan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.